Dunia akuntansi gak cuma ngurusin soal angka di laporan. Tak jarang, dunia akuntansi juga sering diwarnai skandal-skandal perusahaan raksasa. Usut punya usut, skandal semacam itu melibatkan kasus korupsi yang nilai kerugiannya bisa bernilai triliunan rupiah. Ini jadi alasan kenapa penting buat mempelajari kasus macam ini. Amit-amit kan kalau sampai terjadi di perusahaan kamu. Selamat datang di Facultative Break Time. Hari ini kita bakal menganalisis dan mengungkapkan fakta di balik skandal akunting perusahaan multinasional bernama Tyco International. Di video ini kamu bakal tahu alasan di balik pencurian uang senilai $150 juta yang menimpa Tyco. Sekaligus gimana kasus ini mempengaruhi laporan pendapatan dan departemen akuntansi perusahaan tersebut secara keseluruhan. Jangan lupa subscribe channel Facultative dan klik tombol notifikasi supaya kamu tetap up to date dengan video-video tentang akuntansi kami lainnya. Sebelum bahas lebih jauh, yuk kita cari tahu sedikit soal Tyco. Atau sebelumnya kamu udah pernah dengar soal perusahaan ini apa belum? Nah, Tyco International merupakan perusahaan sistem keamanan yang berbasis di Princeton, New Jersey, Amerika. Tyco termasuk dalam kategori perusahaan blue chip yang sejak 25 Januari 2016 telah bergabung dengan Johnson Control. Sejak saat itu, segala jenis bisnis yang dilakukan Tyco dan Johnson digabungkan di bawah payung usaha bernama Tyco International PLC. Setelah proses merger rampung, namanya pun berubah menjadi Johnson Controls International PLC pada 9 September 2016. Skandal Tyco yang terkenal sebenarnya terjadi jauh sebelum ini, yaitu pada tahun 2002. Pada waktu itu, CEO Dennis Kozlowski dan CFO Mark Schwartz mencuri uang sejumlah $150 juta dari Tyco. Bahkan, mereka berdua berhasil memanipulasi laporan dan meningkatkan pendapatan mereka hingga lebih dari $500 juta. Masalahnya, kok bisa-bisanya departemen akuntansi Tyco kecolongan? Bisa-bisanya ngebiarin dua pencuri ini mencuri uang perusahaan dengan sebegitu gampangnya? Oke, kita akan coba bahas pelan-pelan. Tyco International sendiri telah beroperasi di lebih dari 100 negara. Mereka mengklaim kalau mereka adalah pembuat atau penyedia komponen listrik dan elektronik terbesar di dunia, perancang dan pembuat sistem telekomunikasi bawah laut terbesar, pembuat sistem proteksi kebakaran dan layanan keamanan elektronik, pembuat cut-off khusus, sekaligus juga produsen produk medis sekali pakai termasuk perekat dan plastik. Sejak tahun 1986, Tyco tercatat telah mengklaim setidaknya 40 akuisisi besar dan beberapa akuisisi kecil lainnya. Nyatanya, nggak ada yang bisa menyangkal kalau Tyco merupakan perusahaan raksasa dengan banyak dana. Jadi, kalau sampai ada penipuan atau kesalahan manajemen keuangan, setidaknya jumlahnya harus kecil supaya nggak ketahuan ketika diaudit. Faktanya, nyolong uang $150 juta itu termasuk banyak. Bahkan, waktu perusahaan sebesar Tyco sekalipun, jumlah segitu nggak sedikit. Tyco Fraud Information Center membeberkan kalau memang banyak kesalahan akuntansi di dalam perusahaan mereka. Tapi ngakunya sih nggak ada masalah penipuan sistematis di Tyco. Mantan penasehat umum Mark Belnick, CFO Mark Schwartz, dan CEO Dennis Kozlowski tertuduh telah memiliki pinjaman dengan bunga sangat rendah yang disamarkan dengan dalih sebagai bonus. Simpelnya, pinjaman ini dikenal sebagai program pinjaman untuk karyawan-karyawan kunci di perusahaan. Gampangnya ini program kasbon karyawan, tapi untuk orang-orang tertentu aja guys. Nah, nggak berhenti sampai di situ, lebih parah lagi, ketiga penipu ini tertuduh telah menjual saham perusahaan tanpa sepengetahuan investor. Padahal izin investor itu jadi salah satu syarat di bawah aturan SEC atau Bapepamnya Amerika. Jika ditotal-total, Kozlowski, Schwartz, dan Belnick telah mencuri senilai $600 juta dari Tyco International melalui penipuan bonus, pinjaman, dan pengeluaran perusahaan yang nggak masuk di akal. Kalau kamu bertanya-tanya kemana uang sebanyak itu mereka habiskan, bisa geleng-geleng kepala guys. Ada yang dibeliin tirai kamar mandi seharga $6.000. Yang kalau dirupiahin berarti sekitar 80 jutaan rupiah.
Ada juga yang dibeliin tong sampah seharga $2.000 atau sekitar 25 juta rupiah. Gak cuman itu, uang ini juga dihabiskan untuk pesta ulang tahun di Italia untuk istri CEO senilai $2 juta atau sekitar 25 miliar rupiah. Amazing ya guys? Dilihat dari penyalahgunaan jenis begini, mau dibilang skandal akuntansi juga rasanya nggak layak. Enggak cukup sampai di situ. Sekitar 40 eksekutif di Taiko mengambil program kasbonan yang ujung-ujungnya malah diputihkan. Pinjaman yang mereka lakukan dianggap sebagai program peringanan pinjaman dari Taiko. Terlebih lagi, 40 eksekutif itu enggak sadar kalau itu merupakan fraud yang merugikan perusahaan. Selain itu, Kozlowski dan kroni-kroninya membayar uang tutup mulut ke oknum-oknum yang dikhawatirkan bisa membocorkan masalah ini. Ironisnya, cara yang mereka lakukan untuk menyembunyikan tindakan ilegal mereka ternyata sangat simpel, yaitu menyembunyikan semuanya dari pembukuan akuntansi perusahaan sehingga pemegang saham dan board members bisa dengan mudah dikelabui. Tentunya kita harus berterima kasih ke SEC. Kalau bukan karena penyelidikan SEC, mana mungkin kita bisa ngebahas kasus ini secara detail hari ini. Plus, bisa dijadiin pelajaran juga di perusahaan kamu nanti. Nah, ceritanya, SEC mulai menyelidiki laporan perusahaan pada tahun 1999 hingga 2000. Ini dilakukan setelah salah satu analisis mencium adanya praktik akuntansi yang mencurigakan. SEC melakukan investigasi yang berpusat pada aktivitas akuisisi perusahaan, termasuk yang salah satunya dikenal sebagai spring loading. Spring loading singkatnya adalah praktik pemberian opsi saham yang diberikan kepada karyawan sebelum berita positif soal perusahaannya dipublikasikan. Kalau kalian belum tahu apa itu opsi saham merupakan hak yang diberikan kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu. Mereka bisa beli saham sebelum jangka waktu yang ditetapkan lewat. Sebenarnya praktik ini jadi hal yang kontroversial, soalnya karyawan secara otomatis dapat memiliki keuntungan instan setelah berita tayang. Walaupun spring loading itu sendiri legal, padahal ini mirip dengan insider information yang seharusnya ilegal ya guys. Di kasus ini, ketika Taiko mau akuisisi perusahaan, pendapatan dari perusahaan yang akan diakuisisi dengan sengaja dikecilkan nilainya. Sehingga setelah proses akuisisi selesai, secara akuntansi pendapatan jadi naik sangat besar. Orang yang nggak tahu apa-apa nyangkanya ini berita bagus dan menyebabkan harga saham dari perusahaan hasil merger tersebut menjadi naik. Karyawan yang sudah beli saham lewat opsi saham sebelumnya tentunya sangat diuntungkan. Sayangnya, meski kejadian ini harusnya dianggap manipulasi pasar, penyelidikan kasus ini harus berakhir dan SEC memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apa-apa. Di tahun 2002, lagi-lagi akun pembukuan Taiko mendapat kecaman. Kali ini melibatkan Direktur Taiko, Frank Walsh Jr., yang mendapatkan tips senilai $20 juta dengan dalih untuk pembayaran komisi terhadap akuisisi Taiko atas perusahaan keuangan bernama CIT. Sedangkan pada tahun yang sama, Kozlowski sendiri sedang diselidiki karena penggelapan pajak. Ia gagal membayar pajak penjualan lukisan senilai $13 juta. Yang tentunya ia beli dengan, coba deh tebak, duit perusahaan guys. Masih di tahun yang sama, Kozlowski mengundurkan diri dari Taiko dengan alasan yang mencurigakan. Katanya sih alasan pribadi, dan akhirnya posisinya digantikan oleh John Ford. Pada bulan September 2002, Kozlowski, Schwartz, dan Belnick tertangkap basah dan dituntut karena gagal mengungkap informasi soal pinjaman senilai jutaan dolar kepada pemegang saham. SEC meminta mereka untuk mengembalikan dana yang mereka ambil dari Taiko, entah dalam bentuk pinjaman atau kompensasi. Lalu, coba tebak apa yang terjadi? Butuh waktu 3 tahun untuk membuat mereka dinyatakan bersalah. Kozlowski dan Schwartz dinyatakan bersalah pada tahun 2005 karena mengambil bonus sekitar $120 juta tanpa persetujuan Direktur Taiko. Selain itu, mereka juga terbukti menyalahgunakan program pinjaman karyawan dan memanipulasi kondisi finansial perusahaan untuk menaikkan harga saham. Dan pada waktu yang sama, mereka sukses menjual saham dan mendapatkan keuntungan hingga $575 juta. Sementara itu, mereka diancam hukuman penjara hingga 25 tahun.
Sedangkan Belnick membayar denda perdata sebesar $100.000 karena keterlibatannya dalam skandal tersebut. Setelah kejadian tersebut, Tyco telah mengganti dewan direksi mereka dan bertahan sebagai perusahaan yang terus berkembang dan kokoh hingga saat ini. Padahal, skandal yang menimpa mereka bisa dibilang besar, bahkan untuk ukuran kita saat ini. Sekarang, yuk analisis beberapa masalah akuntansi dan pelanggaran etis yang muncul di kasus ini. Pertama-tama, kita tahu kalau penipuan dan skandal dapat terjadi di level hierarki manapun, termasuk di level atas. Kadang pemimpin dan para eksekutif yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham dapat melakukan perilaku yang gak etis dan destruktif. Persis seperti yang dilakukan orang-orang ini. Mereka dengan gampangnya membayar uang tutup mulut ke pihak-pihak terkait di perusahaan. Inilah kenapa kode etik dan asesmen rutin harus berlaku untuk semua level organisasi perusahaan. Bahkan untuk pemain eksternal seperti akuntan publik dan auditor sekalipun. Ditemui juga fakta kalau perusahaan audit PricewaterhouseCoopers yang bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan Tyco telah gagal mengidentifikasi transaksi ilegal Kozlowski. PricewaterhouseCoopers dituduh tidak melakukan tugas dan memverifikasi laporan keuangan Tyco dengan benar. Ini juga mendorong bisnis ilegal Kozlowski menjadi semakin liar dan malah menular ke anggota perusahaan lainnya. Pada akhirnya, kasus ini mengajarkan kalau sektor akuntansi wajib hukumnya untuk jeli, waspada, dan punya kode etik yang kuat. Faktanya, banyak personal akunting yang mudah disuap dan tutup mulut dengan begitu banyak fraud yang dilakukan CEO serta oknum lainnya. Kalau mereka memiliki kode etik dan kritis, mungkin seenggaknya Tyco tidak kehilangan banyak dana dari penipuan. Jadi gimana pendapat kamu soal skandal akuntansi Tyco International? Apa cukup mengagetkan buat kamu? Atau ada yang lebih parah? Beritahu di komentar di bawah ya. Dan jangan sungkan buat mengklik tombol thumbs up, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel Fakultif supaya nggak telat buat nikmati video terbaru kami. Semoga kamu suka dan sampai jumpa di Fakultif Break Time berikutnya.